Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ini kembali Bahar bin Smith berpidato berapi-api. Kali ini beliau menantang Prabowo untuk membuktikan janjinya dan tidak tebang pilih dalam hal penumpasan korupsi. Mari kita dengarkan guys. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau? 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 Kalau takut bilang, kalau berhenti deh. Takut. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengundang anak ceramah, jangan tanggung-tanggung. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Baik, ini permintaan umat. Saudara-saudara, ceramah saya di Lampung kemarin, ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya, saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Jadi kalau ada yang baik, kita bilang baik. Kalau ada yang nggak baik, ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang. Bahar bin Smith itu. Bahar bin Smith ada yang benar, ya dia bakal bilang benar. Salah, dia bakal bilang salah. Nggak ada kawan-kawan dengan saya, saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silakan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara. Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepat, giliran yang lain usut itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono. Jangan mau diatur-atur sama Jokowi, karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang benar, yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi. Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaitan, terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono, terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita nggak bisa bilang Prabowo begini, belum, karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada tawar-menawar. Betul? 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 Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak di Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya.
Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, ormas sama ormas berantem. Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama pertama, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Tidak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan, betul? Mungkin kemarin ada yang berpisah, ada yang berbeda pendapat, sekarang sudah selesai. Ayo, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ancam saya. Saya Bahar bin Smith. Jiwa saya jiwa pejuang. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim. Tidak